tidak hadir atau hadir semua? Hadir semua, Bu. Bagus, rajin ya kalian. Oke, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan dipimpin doanya, Jana. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Jana. Hari ini materi kita tentang wujud benda. Sebelumnya, Ibu akan jelaskan tujuan dari pembelajaran materi ini, yaitu yang pertama, kalian harus bisa menjelaskan apa itu wujud benda, kemudian menuliskan apa itu wujud benda, dan selanjutnya kalian bisa mengelompokkan benda-benda yang ada di sekeliling kita ke dalam wujud benda. Ya, harap perhatikan Ibu ya, jangan main-main, oke? Oke. Materi kita tadi tentang wujud benda. Wujud benda itu apa sih, Bu? Wujud itu apa, Bu? Kami nggak tahu. Oke, sebelum masuk kepada pengertian wujud, kalian tahu benda-benda di sekeliling kalian tuh banyak kan? Nah, oke. Contohnya apa aja? Coba sebutin. Buku, pensil, pulpen, banyak ya. Masih banyak lagi yang lainnya kan? Nah, yang seperti yang tadi Bu sebutin, buku, pensil, pulpen, itu kan ada bentuknya kan? Kayak contohnya buku ini, bentuknya apa? Persegi. Kalian tahu bentuknya persegi karena kalian bisa lihat. Terus kalian tahu ini pensil karena apa? Kalian tahu bentuknya apa? Jam. Dan lain sebagainya. Oke. Jadi, wujud itu adalah bentuk dari suatu benda. Bentuknya itu terlihat seperti buku ini, persegi panjang, seperti pulpen bentuknya memanjang, seperti spidol ini bentuknya bulat memanjang, dan benda-benda lainnya. Oke, jadi wujud benda terbagi 3. Ada yang tahu nggak apa aja? padat, cairan. Hebat, pintar. Udah pada belajar berarti tadi malam ya. Oke. Ada 3 benda, ada 3 wujud benda. Yang pertama benda padat, yang kedua benda cair, yang ketiga benda gas. Oke, benar. Benda yang pertama, benda padat. Sifat benda padat itu apa, Bu? Contohnya itu apa, Bu? Oke, sifat yang pertama, bisa dilihat. Yang kedua, bisa dipegang, pintar, pegang. Yang ketiga, Bentuknya tidak berubah. Hebat. Oke, Bu, contohnya apa, Bu? Benda yang bisa dilihat, dipegang, tidak berubah. Ini apa namanya? Spidol. Bisa dilihat nggak? Bisa. Bisa dipegang? Bisa. Terus bentuknya berubah nggak kalau Ibu letak di sini? Enggak. Kalau Ibu masukkan ke dalam kotak pensil, berubah nggak bentuknya? Enggak. Kan? Jadi benda padat itu yang sifatnya bisa Lihat. Dipegang. Tidak berubah. Yang kedua, benda cair. Sifatnya itu apa, Bu? Sifat benda cair. Terus contohnya apa, Bu? Sifat yang pertama itu bisa dilihat. Benar, bisa dilihat. Yang kedua, Tidak bisa dipegang. benar, pintar, tidak bisa dipegang. Yang ketiga, pintar sekali. Contohnya apa, Bu? Benda yang bisa dilihat tapi nggak bisa dipegang terus bentuknya berubah-ubah. Air. Nih air minum ini kan? Bisa nggak kalian lihat? Bisa. Kalian tahu ini air karena bisa dilihat ya kan? Terus bentuknya berubah katanya kan? Tidak bisa dipegang. Bisa nggak kalian pegang air ini? Tidak. Kan? Terus kalau Ibu pindahkan air ini ke dalam gelas, bentuknya jadi bentuk Seperti gelas. Kalau dimasukkan ke dalam mangkok jadi Seperti mangkok. Kalau diletak di piring jadi seperti Piring. dan begitu juga contoh lainnya ya. Selanjutnya ada benda yang terakhir, benda gas. Sifatnya apa, Bu?
Terus contohnya apa? Sifat yang pertama, dia tidak bisa dilihat. Tidak bisa dipegang, benar. Pegang. Bentuknya juga berubah. Contohnya apa, Bu? Dia nggak bisa dilihat, nggak bisa dipegang, bentuknya berubah-ubah, cuma bisa dirasakan. Terus sifat yang terakhir cuma bisa dirasakan. Oke. Contohnya apa, Bu? Kalian tahu balon kan? Tahu. Sering kalian tiup kan pasti? Kalian tiup besar sampai besar. Nah, di dalam balon itu ada namanya udara. Nah, udara itulah yang namanya benda gas. Oke. Kalian bisa nggak lihat udara di dalam balon itu? Bisa nggak kalian pegang udara itu? Tidak. Bisa, tapi kalian bisa ngerasain udara itu kalau kalian letak di luar. Bisa. Jadi itu contohnya. Contoh lain dari benda gas, siapa yang tahu? Asap. Asap, pinter, bagus. Terus? Uap. Bagus, pinter, uap, dan lain-lainnya ya. Nah, jadi itulah ada 3 wujud benda tadi. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan lembar kerja. Yang mana lembar kerja ini akan kalian kerjakan secara berkelompok. Terlebih dahulu Ibu akan membagikan kelompoknya ya. Ini kelompoknya ini kelompoknya ini, dan itu kelompoknya itu, oke? Oke, Ibu akan bagikan lembar kerjanya terlebih dahulu ya. Oke. Nah, tadi lembar kerjanya udah Ibu bagi ya sama kalian. Di dalam lembar kerja itu ada beberapa nama-nama benda yang nantinya kalian akan mengelompokkan benda-benda itu ke dalam benda padat, atau benda cair, atau benda gas. Nah, contohnya, misalnya Ibu kasih contoh ya. Misalnya meja. Meja termasuk ke dalam benda mana? Padat. Jadi kalian tulislah masuk ke benda padat dan seterusnya kayak gitu nanti, oke? Paham? Paham. Oke, Ibu kasih waktu 20 menit untuk diskusi dengan temannya ya. Silahkan dikerjakan. Semuanya ya? Udah. Oke. Nah, Ibu mau satu orang kelompok dari kelompoknya berdiri untuk menjelaskan apa yang udah dijawab. Oke, silahkan Paras berdiri. Oke, silahkan bacakan apa yang udah kalian kerjakan tadi. Benda padat termasuk meja, kursi, kotak pensil. Benda cair termasuk sirup, minyak, kecap. Benda gas termasuk asap dan udara. Oke, penjelasan dari Paras tadi sangat bagus ya. Beri tepuk tangan buat Paras. Dan kelompok Paras memang jawabannya paling tepat dan tulisannya paling bagus. Maka sesuai dengan yang Ibu bilang tadi, Ibu kasih permen untuk tiap kelompoknya. Oke, ini buat Paras, ini buat Ulan. Oke, tadi kita udah belajar tentang wujud benda ya. Nah, wujud benda tadi ada 3. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Oke, cara mudahnya menghafal wujud benda itu pakai lagu loh. Ibu ada lagunya. Mau tahu nggak? Ikut Ibu ya nanti ya. Wujud benda ada 3. Benda padat, cair, gas. Yang padat tidak berubah jika dimasukkan wadah. Bagaimana dengan yang cair? Berubah sesuai wadah. Walau gas tidak terlihat, bentuknya sesuai tempat. Sekali lagi, wujud benda ada 3. Benda padat, cair, gas. Yang padat tidak berubah jika dimasukkan wadah. Bagaimana dengan yang cair? Berubah sesuai wadah. Walau gas tidak terlihat, bentuknya sesuai tempat. Oke. Itu ya, tadi jadi materi kita yang pertama tadi tentang wujud benda. Materi selanjutnya tentang satu
satuan kilometer. Satuan kilometer dan meter. Satuan kilometer dan meter ini kita pakai untuk mengukur jarak. Jarak dari satu tempat ke tempat lainnya. Misal contoh, jarak rumahnya Nana ke sekolah itu jaraknya 10.000 meter. Jarak dari rumahnya Saras ke rumah Nana 2 kilometer gitu. Itu jadi namanya jarak. Oke, kita akan masuk kepada pelajaran satuan kilometer dan meter. Coba anak-anak buka bukunya halaman 63. 63. Ya, nih. Udah dibuka? Udah. Di situ ada soal cerita, Ibu bacakan ya. Biar cepat. Pada hari Minggu, Edo dibonceng ayah ke rumah nenek. Edo dibonceng ayah dengan motor. Nah, di situ kita disuruh memperhatikan jarak dari rumah Edo ke rumah nenek. Di situ ada jarak rumah Edo ke rumah nenek. Jarak rumah Edo ke rumah nenek itu jaraknya 5 km lebih 300 meter. Nah, di sini tugas kita merubah jarak kilometer ini menjadi meter. Nah, caranya yang pertama harus kita ketahui 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter. Nah, jadi jarak rumah Edo ke rumah nenek tadi kan 5 kilometer lebih 300 meter. Jadi cara merubah 5 kilometer ini menjadi meter yaitu 5 dikali 1000. 5 dikali 1000. 5 kali 1000 berapa? 5.000. Oke, 5.000 meter. Nah, 5.000 meter ditambah 300 meter yang tadi. 5.000 tambah 300 menjadi 5.300 meter. Jadi jarak rumah Edo ke rumah nenek dalam bentuk satuan meter ada berapa? 5.300 meter. Oke, contoh lainnya misalnya jarak dari rumah Ica ke rumah sakit. Jaraknya itu 2 kilometer 150 meter. Mau kita rubah nih jaraknya jadi meter semuanya. Jadi 2 dikali 1000. Jadi 2.000. 2.000 ditambah 150. Jadi 2.150 meter. Jadi jarak rumah Ica ke rumah sakit tadi menjadi 2.150 meter. Oke. Tadi pelajaran kita tentang satuan kilometer dan meter. Ibu udah jelasin tadi contohnya udah ada. Kalian udah paham belum? Sudah. Oke, di situ dibuka dulu buku halaman 65. Udah? Udah? Oke, di situ ada tugas soalnya 1 sampai 5. Kalian tentukan jaraknya dirubah tuh ya dari kilometer menjadi meter. Kerjakan secara berkelompok. Tadi kelompoknya udah Ibu bagikan. Oke, sekarang dikerjakan dimulai dari sekarang. Oke, Ibu kasih waktu 20 menit. Silakan dikerjakan. Oke, semuanya udah pada siap ya kan? Ibu udah lihat nih, kayaknya udah pada siap semua ya. Udah ya. Ibu pengen 2 kelompok lah yang maju berdiri. Jawab pertanyaan yang tadi udah jawab tadi. Siapa yang mau? Yang pertama? Oke, Paras berdiri. Bacakan hasil jawabannya. Kuat ya. Jarak rumah Siti ke sekolah 5.100 meter. Jarak rumah Udin ke kantor pos 2.850
lagi yang mau menjawab? Oke, Adel, silahkan berdiri. Kuat ya suaranya. Jarak rumah Siti ke sekolah 5.100 meter. Jarak rumah Udin ke kantor pos 2.850 meter. Jarak rumah Siti ke rumah Udin 6.350 meter. Jarak rumah Siti ke pasar 6.050 meter. Jarak rumah Udin ke pasar 100.000 meter. Oke, ada jawaban yang berbeda ya di sini Bu lihat. Jadi jawaban yang benar itu kelompoknya Faras, Bintang sama Kesha. Jawabannya yang benar. Oke, berikan tepuk tangan buat yang jawabannya benar. Oke, mau satu orang bisa jelaskan materi yang udah kita pelajari hari ini. Siapa yang bisa jelaskan? Oke, silakan berdiri sana. Wujud benda yaitu bentuk dari sebuah benda. Setiap benda mempunyai wujud yang berbeda. Wujud benda ada 3. 1. Benda padat, contohnya papan tulis, botol minum, penghapus. 2. Benda cair, contohnya air, minyak, kecap. 3. Benda gas, contohnya udara dan asap. Benar, pintar. Tepuk tangan buat Nana. Oke, jadi pelajaran kita hari ini tentang wujud benda. Wujud itu bentuk dari suatu benda, yang mana wujud benda itu terbagi 3. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Oke, benda padat contohnya tadi banyak, sepatu, tas, selop, dan lain sebagainya. Benda cair ada air minum, sirup, kecap, saus, dan lain-lainnya. Kalau benda gas contohnya tadi ada udara, asap, dan lain sebagainya. Oke, kilometer dan meter. 1 kilometer jadi berapa? 1000 meter. Oke, hari ini pembelajaran kita sampai di sini aja ya. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Kita akan ketemu di materi selanjutnya. Sebelumnya, yel-yel kita untuk menutup pelajaran. Ayo, 1, 2, 3. Mari pulang bersama, masukkan bukumu, rapikan dudukmu, berdoa. Sekali lagi, mari pulang bersama, masukkan bukumu, rapikan dudukmu, berdoa. Oke, tepuk tangannya. Oke, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Dipimpin doanya, siapa yang memimpin? Oke, Faras, pimpin doanya. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, doanya selesai. Oke, hari ini materi kita sampai di sini ya anak-anak. Sampai ketemu minggu depan lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.